Anak termiskin di desa ini baru saja mendapat 10 koin di salju. Anak itu membawa uang itu ke supermarket untuk membeli sebatang coklat. Saat membukanya, di dalamnya ada tiket kuning. Pemilik supermarket melihatnya dan sangat terkejut. Ini adalah tiket emas spesial. Hanya ada 5 tiket di dunia. Tiket di tangan Charlie adalah yang terakhir. Pada saat ini, paman di sebelahnya datang dan berkata, akan memberi Charlie 5 koin dan sebuah sepeda sebagai gantinya. Bibi sebelah lebih murah hati. Katakan beri dia 500 koin. Pemilik toko yang baik hati memperingatkan mereka. Jangan melamun lagi. Dan suruh Charlie cepat pulang. Beritahukan kabar baik ini kepada seluruh keluarga. Beberapa waktu yang lalu, pemilik perusahaan coklat terbesar di dunia, Wonka, rilis berita hot di global. Di perusahaan coklat akan membuat 5 tiket emas untuk mengundang 5 anak mengunjungi pabrik mereka. Dan salah satu dari 5 anak akan mendapat hadiah besar. Setelah informasi diumumkan, orang-orang di seluruh dunia berlomba untuk membeli coklat Wonka. Karena ingin melihat seperti apa pabrik coklat terbesar itu nanti. Karena pabrik Wonka belum pernah melihat staf sebelumnya. Semua orang penasaran dengan perusahaan misterius ini. Sekarang 4 anak sudah mendapat tiket. Yang pertama adalah anak laki-laki gendut yang lucu ini. Anak laki-laki itu pecandu coklat. Harus makan lebih dari 100 pohon setiap hari. Hari itu, anak laki-laki itu dengan senang hati mengunyah coklat. Lalu tiba-tiba sadar diri dia menggigit sudut tiket. Dan jadilah anak laki-laki pertama yang mendapatkan tiket ini. Yang kedua adalah seorang gadis kecil bernama Veruca. Menjadi anak dari keluarga kaya. Selama ini apa yang sang putri mau? Ayahnya pasti akan membantunya mewujudkannya. Karena untuk menemukan tiket emas, dia membeli semua coklat di seluruh kota. Biarkan pekerja merobek cangkang siang dan malam. Sampai dia menemukan tiket yang diinginkan gadis itu. Orang ketiga yang ditemukan adalah valet kecil. Valet adalah gadis yang sangat agresif. Tidak ada hadiah yang tidak bisa dia menangkan. Dia mengunyah permen karet selama 3 bulan. Dan memenangkan juara dunia dalam permen karet. Saat ini, dia memiliki lebih dari 200 piala di rumahnya. Valet bilang dialah yang dipilih Tuhan untuk menang. Yang keempat adalah anak laki-laki dengan otak terbesar. Mike mengandalkan analitik. Melalui tanggal produksi, ramalan cuaca, indeks saham, nilai. Mudah untuk menemukan lokasi tiket. Cukup beli 1 batang coklat untuk mendapatkan tiket. Dan tiket terakhir milik anak kita Charlie. Charlie berlari pulang dengan penuh semangat. Beritahu semua orang tentang kabar baik ini. Kakek Charlie sakit setelah melihat tiketnya. Bersemangat untuk bangun dan menari. Ketika keluarga sedang mendiskusikan siapa yang akan membawa Charlie dalam tur. Charlie kecil mengerti berbicara. Aku tidak akan pergi. Karena seseorang menawar 500 koin untuk membelinya. Maka pasti ada yang menawar lebih tinggi. Charlie berpikir bahwa menjualnya akan membantu keluarganya ada uang untuk beli makanan. Daripada pergi mengunjungi pabrik coklat. Pada saat ini, kakek memanggilnya ke sisinya. Uang bisa kita cari. Tapi tiket di dunia ini hanya memiliki 5 lembar. Jangan mikirin uang untuk hilang kesempatan mengunjungi pabrik coklat. Charlie mengerti apa yang kakek katakan. Hari tur telah tiba. Ribuan orang berdiri di luar pabrik. Untuk menunggu saat gerbang terbuka. Adegan mempesona di depan matanya. Ini adalah pabrik coklat terbesar di dunia. Di dalamnya ada air terjun yang terbuat dari coklat. Tuan Wonka memberitahu mereka. Di sini selain orang, semua bisa dimakan. Bocah gendut merangkak ke tanah. Ambil segenggam rumput untuk dicoba. Semua orang juga akan mencoba semuanya di sini. Veruca melihat pekerja kecil di tempat kerja. Ternyata mereka adalah pekerja rahasia di pabrik. Mereka adalah ras khusus Oberamber. Bocah gendut sangat serakah. Merangkak ke sisi sungai coklat. Sambil minum air coklat. Wonka cukup baik untuk menghentikannya. Tapi sekarang dia jatuh ke sungai. Untungnya, pekerja Wonka datang untuk menyelamatkannya tepat waktu. Seperti itu, pria gemuk itu tersingkir. Setelah beberapa saat, sebuah perahu yang terbuat dari permen muncul di samping sungai. Wonka memberitahu semua orang untuk duduk di atas kapal. Mereka bergegas dengan air. Setelah banyak belokan, akhirnya, perahu juga sampai ke ruang lab Wonkaka. Wonka membawa semua orang untuk melihat penemuan barunya. Ini adalah permen yang tidak habis-habisnya. Dibuat untuk anak-anak miskin. Ada juga permen yang akan menumbuhkan rambut setelah memakannya.
saat ini sedang diuji. Wongka menyalakan mesin raksasa. Setelah beberapa saat operasi, permen karet selesai. Valet mengambil permen itu. Kata Wongka, permen ini bisa menggantikan 3 kali makan. Tapi sampai sekarang, belum berhasil dipelajari. Gadis kecil yang bangga, Valet memasukkan permen itu langsung ke mulutnya. Setelah beberapa saat, hidungnya membiru. Kemudian seluruh orang menjadi biru juga. Perlahan-lahan dia berubah menjadi balon. Semakin besar dan besar seperti blueberry raksasa. Pada akhirnya, ibunya harus membawanya pulang. Karena itu, Valet juga tersingkir. Wongka terus membawa ketiganya ke lokasi berikutnya. Masuk ke kamar, orang melihat banyak tupai. Berdiri dengan rapi untuk memilih chestnut. Mereka dapat membedakan dan mengklasifikasikan partikel baik dan buruk. Veruca berkata kepada ayahnya, "Aku juga ingin tupai seperti itu." Ayah yang dulu memuja putrinya langsung setuju. Dia bilang dia ingin tupai Wongka. Tapi Wongka menolaknya. Meskipun dicegah, wanita muda yang nakal ini masih berjalan di bawah tupai. Dia baru saja memegangnya. Akhirnya, tupai bergegas dan menekannya ke lantai. Akhirnya seekor tupai melompat dan memukul kepalanya. Tebak ini kastanya rusak. Lalu buang dia ke tempat sampah. Sang ayah tidak punya pilihan selain mengejar putrinya. Sekarang hanya ada anak pintar Mike dan Charlie yang tersisa. Wongka memperkenalkan mereka ke lift khusus. Itu bisa bergerak kemana saja sesuka hati. Mereka melihat gunung marshmallow. Dan lihat area produksi permen kapas. Akhirnya, mereka mencapai ruangan paling ajaib di pabrik coklat. Tupai cerdas ini bekerja dengan sangat teratur. Tupai kecil ini dapat secara akurat mengklasifikasikan kualitas chestnut. Benihnya tidak bagus, akan dibuang ke tempat sampah. Wongka mengajak mereka berkunjung. Teknik pabrik yang paling menguntungkan. Mereka meletakkan sebatang coklat di mesin teleporter. Batang coklat itu tiba-tiba muncul di TV. Wongka meminta Charlie untuk meraih dan mengambil coklat itu. Anak laki-laki itu mengeluarkan sebatang coklat dan menggigitnya. Teknik teleport ini nyata. Melihat ini, bocah jenius Mike tidak percaya. Dia berlari ke bawah teleporter. Mike ingin memeriksa sendiri apakah dia bisa diteleportnya. Kenyataan telah membuktikan, Mike benar-benar menjadi kecil dan muncul di televisi. Ayah Mike membawanya keluar. Jenius Mike akhirnya tersingkir. Sekarang, hanya Charlie yang tersisa dari 5. Wongka dengan senang hati mengatakan bahwa Charlie akan mendapatkan hadiah terbesar. Mereka duduk di lift kristal ke rumah Charlie. Wongka bilang dia ingin memberikan seluruh pabrik kepada Charlie. Karena baru-baru ini, dia mengetahui bahwa dia memiliki rambut putih. Jadi dia ingin mencari ahli waris. Charlie dengan senang hati langsung setuju. Dan bertanya apakah dia bisa pergi ke sana bersama keluarganya. Wongka bilang itu tidak mungkin. Hanya Charlie yang bisa pergi. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkan orang yang kucintai. Tidak peduli berapa banyak coklat yang aku dapat, itu tidak akan berhasil. Wongka bilang, ini bukan sekedar coklat. Dan banyak lagi permen. Charlie terus menolaknya. Wongka tidak mengerti mengapa Charlie menolak permen itu. Lalu dia meninggalkan tempat ini. Keluarga Charlie masih berusaha mencari nafkah. Kakek sekarang dapat membantu mereka membersihkan rumah bersama. Ayah dia menemukan pekerjaan baru. Kehidupan keluarga dia menjadi lebih baik. Tapi Wongka masih tidak mengerti. Kenapa Charlie menolaknya? Di dunia punya Wongka. Segera tidak ada definisi cinta keluarga. Karena ketika Wongka masih muda, ayah dia adalah seorang dokter gigi. Dia membuatnya satu set kawat gigi khusus. Dan tidak biarkan dia makan permen. Setelah itu, Wongka diam-diam memakan permen dan ternyata enak. Ditambah dengan bakat alaminya yang unik. Membuat Wongka sangat suka membuat permen. Meskipun ayahnya melarangnya, dia memutuskan untuk berkeliling dunia sendirian. Lalu dia mencoba coklat dari seluruh dunia. Kemudian buat coklat batangan terbaik di dunia. Tapi Wongka juga melupakan adanya cinta keluarga. Hari itu Wongka dengan sedih datang untuk mencari Charlie. Katakan dia lagi tidak bahagia. Charlie berkata, mungkin ayah Wongka juga merindukannya. Jadi menyarankan Wongka untuk pulang. Jadi mereka berdua pergi ke tempat kerja ayah Wongka. Setelah ayah melihat gigi Wongka, sadarilah bahwa ini adalah anak yang sudah lama tidak dia lihat. Rumah itu ditutupi dengan artikel yang berhubungan dengan Wongka. Dia mengerti cinta ayahnya untuknya. Ayah dan anak kembali bersama.
Wongka merasakan bagaimana rasanya menjadi sebuah keluarga. Dia dan Charlie kembali ke rumah. Wongka juga menyatu dengan keluarga mereka. Cerita berakhir di sini. Seberat apapun keluarga kita, hanya memiliki perasaan hangat, maka mereka akan menjadi kekuatan pendorong dalam hidup kita. Hidup bahagia tidak bisa diukur dengan uang saja. Tetapi cinta yang dimiliki orang satu sama lain adalah hal yang paling penting.